Berbeda dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menpora RI Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia kalau tidak berarti menang WO, kata Dito Aryo Tejo. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang mengharapkan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. 2 hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA, dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Jadi bagi Anda pencinta sepak bola tanah air, tak perlu khawatir timnas Indonesia gagal bermain di kandang sendiri saat menghadapi Bahrain. Sebab FIFA sudah menyampaikan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menpora Dito Aryo Tejo. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Jika menang atas Bahrain, peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin hidup. Back Leeds United Pascal Struijk mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Struijk diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Piroe. Dia menyebut Joel Piroe sebagai penyerang Indonesia, pemain Indonesia, sambil menyertakan emot ikon bendera merah putih. Tak lama kemudian giliran Joel Piroe yang mengomentari akun Instagram Struijk. Indonesia memanggil, tulis Joel Piroe. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Struijk berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas. Sebab banyak fans Garuda yang mengemis agar para pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Tapi yang jelas kolom komentar Struijk langsung diserbu fans timnas Indonesia. Mereka berharap bek berusia 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Harapan fans timnas Indonesia tak ada salahnya. Perlu diingat pencinta sepak bola tanah air juga sempat memohon Kevin Dix dan Mace Hilgers untuk memperkuat Garuda. Kini harapan itu jadi nyata. Hilgers sudah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Garuda dan Dix sudah dalam proses naturalisasi. Jika Struijk benar membela Indonesia, Shin Tae-yong dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jay Itzes hingga Mace Hilgers. Impian untuk bermain di Piala Dunia 2026 tampaknya akan realistis untuk digapai. Kalah dari Cina buat timnas Indonesia terus berbenah, termasuk lewat usaha guide Ole Romeni. Ole Romeni merupakan pemain grade A yang diharapkan PSSI bisa segera membela timnas Indonesia. Hanya saja harapan pendukung timnas Indonesia untuk melihat Ole Romeni beraksi belum terlaksana. Pasalnya negosiasi atau lobi-lobi ke pihak Ole berjalan dengan cukup alot dan terkesan jual mahal. Berbeda dengan pemain lainnya yang cukup antusias saat ditawari PSSI untuk naturalisasi. Bahkan saking alotnya negosiasi itu, Ole Romeni dapat sindiran halus dari Mace Hilgers yang lebih dulu bela timnas bersama Eliano. Mace mengatakan bahwa ketimbang di Belanda dia merasa jauh lebih dihargai di timnas Indonesia. Kabar baiknya, Ole Romeni mulai luluh soal naturalisasi. Ole mulai pertimbangkan segala kemungkinan yang datang dari PSSI.
Hal itu diungkap oleh agen pemain, yang membuat netizen Indonesia kembali ramaikan oleh Romeni. Seperti yang terjadi pada Kevin Dix, ketika agen dikontak PSSI untuk naturalisasi, akun IG langsung sibuk akibat pesan dan notif dari netizen. Ole Romeni peroleh darah keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Back Timnas Indonesia, Elkan Bagot masih menunggu waktu untuk comeback merumput lagi karena kondisinya belum pulih sepenuhnya. Elkan Bagot bak terlupakan oleh Shin Tae-yong. Back 21 tahun ini tak pernah dipanggil lagi ke skuad Garuda. Pemain jangkung ini sudah absen membela skuad Garuda sejak tidak memenuhi panggilan untuk playoff Olimpiade 2024 lalu. Di level klub, performa Bagot juga memprihatinkan. Sebab ia lama absesen karena cedera. Kini pemain kelahiran Thailand ini memang sudah membaik. Namun, momen comeback bersama Blackpool masih menunggu waktu yang tepat. Sulit untuk menetapkan waktu yang pasti, saya pikir North sudah 1 bulan dari pemulihan 6 minggunya. Dan Bagot sama, dia mungkin butuh beberapa minggu lagi. Ucap asisten pelatih Blackpool. Maka dari itu, Elkan Bagot masih belum akan bermain untuk Blackpool apalagi kembali ke timnas Indonesia. Winger Vitesse Arnhem berdarah Depok Miliano Jonathans ditanya peluang dinaturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Dia mengatakan bisa berkostum Garuda, namun tidak dalam waktu dekat. Nama Miliano menjadi perbincangan hangat pencinta sepak bola tanah air belakangan ini. Dia mengaku pernah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha. Namun sampai detik ini Miliano belum bisa menerima pinangan tersebut. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku masih fokus mengembalikan kebugarannya setelah cedera parah. Pintu saya terbuka untuk dinaturalisasi, saya tentu belum menutup kemungkinan apapun, kata Miliano. Jika Miliano berminat gabung, lini serang timnas Indonesia bakal semakin tajam. Dia bukan pemain kaleng-kaleng meski usianya masih sangat muda. Transfermarkt mencatat Miliano sudah tampil 10 kali bersama Vitesse di Liga 2 Belanda. Dia berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist. Miliano punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Kabarnya keluarganya sempat tinggal di dekat stasiun Depok. Berikut daftar pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, di mana ada 2 pemain grade A. Usai dilantik, Prabowo Subianto Gibran pun akan langsung bekerja. Salah satu yang akan dihadapi pemerintahan baru yakni soal naturalisasi pemain diaspora. Lantas, siapa saja para pemain diaspora yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran? Berikut daftarnya. First, Kevin Dix. Nama pertama yang akan dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Kepastian ini didapatkan setelah Menpora Dito Aryo Tejo mengonfirmasi jika berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima oleh pihaknya. Bahkan, Dito Aryo Tejo juga memastikan berkas naturalisasi bek keturunan Maluku akan dimulai sesaat setelah pelantikan Prabowo Subianto Gibran. Second, Jairo Ridewald. Jairo Ridewald memang belum diresmikan akan jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Tapi beredar kabar bahwa saat ini dirinya sedang dalam proses naturalisasi. Kabar ini diberikan oleh pemimpin redaksi media Belanda Voetbal Premier yakni Denny van Laar. Ia mendapat kabar bahwa proses naturalisasi Jairo Ridewald tengah berlangsung. Jika kabar yang disampaikannya benar, maka bisa saja naturalisasi Jairo Ridewald akan disahkan di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran. Dri, Mauro Zijlstra. Penyerang muda FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, juga berpotensi dinaturalisasi di awal-awal pemerintahan baru. Peluang Zijlstra dinaturalisasi tak lepas dari pengakuannya bahwa ia sudah mengirim berkas-berkasnya ke PSSI. Bahkan, Zijlstra mengaku tinggal menunggu undangan untuk datang ke Indonesia guna memproses naturalisasinya.